Halo teman-teman. Hai. Episode 2 ya sekarang, dan hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang masih ingat ya sama mereka? Kenalan lagi deh. Ketemu lagi. Namanya siapa? Wuri. Saya Wuri. Saya Mari. Oh, Mari Wuri. Ya, oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang culture shock. Tapi di Indonesia. Ya. Gitu kan Indonesia ini kan beragam ya. Kita ada berapa provinsi sekarang? 34 bukan? Ya, More or less sepertinya gitu kan, gampang ya. Nggak terlalu pinter geografi. Jadi belum update ya, belum update. Kadang ganti-ganti, kadang kabupaten jadi Oke, next. Oke, intinya adalah kita mau bahas mungkin kita pernah pergi kemana terus kita mengalami culture shock. Tapi yang pasti kita base-nya sekarang tinggal di Jawa Tengah ya. Ya. Tinggal di Jawa Tengah. Jadi orang Jawa Tengah. Terus culture shock di mana gitu. Boleh cerita. Yuk, ada yang langsung mau buka? Boleh kalau banget. aku sih dulu waktu 2012 sempat ke Bali gitu kan. Ada ikut project gitu deh di sekolah-sekolah di Bali. Itu yang buat aku shock waktu jalan gitu di Jalan Gilimanuk ke Denpasar. Itu kan jalan satu-satunya dari Gilimanuk ke Denpasar. Itu melihat motor diparkir di seberang gitu kan, di jalan raya situ, tapi kuncinya itu masih nempel gitu kuncinya. Mas. Ya. Terus? Kuncinya nempel. Lihat satu kunci nempel, terus jalan lagi gitu. Kuncinya masih nempel lagi. Lihat motor ketiga, kuncinya masih nempel lagi. Jadi itu sih yang buat kayak Saya bingung aku. Nggak Maksudnya kayak nempel biasanya. tuh nempel di mobilnya. nempel Ini di motor loh. Nempel di motornya terus Ya nggak udah, diambil. nggak ada orangnya kayak gitu. Jadi Masa sih? dia parkir. Tapi iya sih, Mungkin aku pernah. pernah juga ya. Jadi kayak maksudnya pertama kan mikir ini orangnya kelupaan gitu kan untuk ngambil kuncinya kayak gitu. Jalan lagi nggak ada orang lagi, itu kuncinya juga masih nempel kayak gitu loh. Jadi kan kalau jalan Gilimanuk Denpasar itu kan kayak ada yang bangunan-bangunan tapi kan bangunan pemerintah atau mungkin kayak rumahnya tuh kayak nggak berpenghuni gitu loh. Kalau kayak nggak ada orangnya, mungkin orangnya di dalam kerja dan lain-lain kayak gitu kan. Dan hutan-hutan juga banyak kan di situ. Itu yang bikin kaget. Cuman terus akhirnya penasaran banget tanya sama salah satu guru gitu kan di Bali situ. Pak mau tanya itu kok banyak kendaraan diparkir, nggak apa-apa minta semua diparkir, kuncinya masih kepasang gitu di situ. Oh nggak apa-apa, di sini tuh aman kayak gitu. Jadi memang orang-orang Bali tuh nggak yang ngambil kunci. Cuman dengar-dengar sih kapan pernah ke Bali tahun kemarin ya, waktu itu sempat tanya sama orang Bali kayak gitu, masih dibiarin Pak kuncinya, enggak, sekarang udah nggak aman kayak gitu katanya. Berarti Udah berubah ya? Tahun sekitar 2011, 2012. Karena masih aman. Mungkin karena mereka itu kayak ya udah kayak gitu, dia percaya mungkin sesama, maksudnya manusia tidak mungkin begitu. kali ini karma kayak gitu kan. Iya, pencurian, iya benar. Tapi sekarang tanya lagi kan sama mereka itu, udah nggak aman, jadi harus diambil kayak gitu. Boleh. Oh iya. Ini langsung hilang. Wah, jangan ditanya. Kalau nggak ketemu orang yang baik hati ya sudah tinggal mungkin jejak parkir. Oke, berarti itu naik Bali kan? Mostly di Bali begitu nggak ya kira-kira? Atau memang di area tertentu tuh apa? Maksudnya di Bali kan kotanya banyak tuh, di semua kota. Kurang tahu sih, karena dulu juga kalau aku pernahnya juga di Denpasar aja gitu. Kayaknya juga orang tuh kayak ninggal tadi benar kendaraan gitu tuh ya udah nggak yang terlalu harus benar-benar dikunci ganda kayak gitu tuh juga enggak gitu. Bali ya. Oke. Itu dari Bali teman-teman. Dan mungkin kalau ada anak Bali, orang Bali yang mungkin mau konfirmasi boleh deh kita, karena cuma dari yang yang pernah kita lihat aja kan dulu. Gitu. Kalau Kak Wuri, gimana Kak Wuri? Kalau saya sih lebih ke
pemikiran orang-orang gitu kadang yang kemudian disampaikan ke kita gitu ya. Mungkin suatu saat ada bapak-bapak gitu, tapi saya kurang tahu sih dia latar belakang kayak sukunya dari mana gitu, nggak tahu. Kebetulan ya dan baru kenal waktu itu aja sih sama aku kan gitu, karena posisinya dia tamu gitu. Thank you. Ya tamu gitu, yang baru ketemu sekali itu. Dan ya kalau ada tamu kan ya udah kita biasa apa? Aku nggak dikasih sendok sama garpu ya, aku ya, aneh ya. Kan platter, ya nggak usah dong. Enggak, ini fish and chips. Oh, fish and chips pakai sendok garpu. Oke, baik. Wait, sampai mana tadi? Oh ya, kan tamu ya, karena ada tamu kan ya udah saya seramah mungkin gitu kan, ngajak ngobrol apa segala macam. Nah, dan di tengah-tengah ngobrolan tuh tiba-tiba bapaknya bilang, "Mbak, karena kebetulan saya masih single gitu ya, belum menikah gitu." Mbak, ya? belum. Mau dicarikan gimana, Mister? Boleh. Mbak, jangan pinter-pinter jadi perempuan tuh, nanti laki-lakinya jauh gitu. Dan ya bener, waktu itu ada bapak bilang, ya bapaknya udah setengah baya juga kan. Dan ya saya cuma dengar, ya cuma tak senyumin aja kan waktu itu. Ya udahlah, terus bis itu ya saya coba ini kan, saya kan penasaran. Emang iya ya, pernyataan bapaknya itu seberapa betul sih kayak gitu. Terus saya coba ini aja iseng-iseng nanya beberapa temen gitu. Nah ternyata beberapa temen baikku gitu ya, yang perempuan juga pernah mengalami kayak gitu juga gitu di tempat mereka gitu. Tunggu, itu di mana, daerah mana? Kalau yang temenku yang satunya dia waktu itu katanya masih di Bandung gitu. Tapi yang satunya juga di sana juga, di daerah Jawa Barat juga gitu. Mindset Iya. Mindsetnya masih menganggap kalau cewek yang pinter, pendidikannya tinggi itu susah dapat jodoh. Gitu. Iya benar. Terus ya saya sih pertama ada sih agak negatif thinking sama si bapak tamu tadi ya, karena bapaknya ini nganggep ini ya perempuan tuh nggak boleh pinter gitu kan, merendahkan gitu ya, merendahkan perempuan. Tapi terus ya udahlah, mungkin emang pemikiran sebagian orang untuk stigma perempuan tuh ya macam-macam gitu kan ya. Ada yang mungkin melihatnya perempuan tuh ya idealnya menikah, kemudian punya anak, mengurusi ya, melayani suami kayak gitu. Dan mungkin untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan diri atau meningkatkan pintarnya perempuan itu mungkin nggak terlalu dianggap gitu ya, nggak penting gitu ya buat beberapa orang. Ya mungkin ada orang yang pikir kayak itu. Ya udahlah gitu. Itu ya. Tapi kan itu nggak regional ya, nggak regional di satu kayaknya tempat, enggak kan? sih ya. Iya Ada. Ya lebih keberagaman pemikiran tuh tadi ya. Pribadinya juga sih. Karena apa sih? Mungkin dia penganut patriarki kayak gitu. Bisa Tapi jadi. bukannya di Indonesia memang sistemnya patriarki ya? Mostly ya. Patriarki, cuman sekarang beberapa enggak sih, masih ada yang bapak-bapak dia mau aja cuci baju, piring kayak gitu kan, nggak selalu mengharapkan ceweknya yang ngelakuin. Dan Kalau juga di rumah nggak apa-apa kan, nggak harus selalu jadi yang kerja di luar gitu. Kayak gitu. Nah kalau Mister sendiri ada nggak pernah nemuin? Culture shock nggak ada sih, cuman adanya adalah baru nyadar setelah keliling-keliling, tapi kelilingnya jauh ya, cuma di sini. Mereka tuh punya pattern makanan yang beda ternyata. Oke. Kalau di Jawa Like Tengah ya, what? saya Semarang, tempatku Salatiga, terus ada Solo, Jogja, Magelang, itu makanannya cenderung manis pedas gitu. Oh ya. Kalau di daerah pesisir atas itu kan Asin. Terus ada asin sama pedas kan gitu kan. Surabaya juga kayaknya ya. Tipe kayak gitu. Jadi cuma ada makannya beda. Jadi kalau mau beli makanan standar yang di Indonesia ada, nasi goreng lah itu tuh tetap rasanya beda. Oh. Gitu. Nasi goreng sesama nasi goreng tapi beda wilayah. Beda semua rasanya. Iya sih. Orang Sunda gitu kan ada kenalan gitu kan, Sunda gitu kan. Tanya, udah pernah belum makan
restoran Sunda di Semarang. BC atau apa ya yang disebutnya. Dia bilang, oh itu nggak terlalu Sunda karena beda makanannya udah disesuaikan atau gimana gitu. Sunda kan cenderung asin juga ya. Iya. Nah berarti ada makanan beda-beda kan? Iya dong pasti. Jadi pernah kerja kali ini ya berdasarkan dari makanan itu. Terus aku pernah kerja di Tegal. Tegal itu di situ tauco terkenal. Nanti orang Tegal boleh deh komen. Sepengetahuanku itu pas aku di situ tuh tauco terkenal. Padahal gajinya oke lah kerja di situ ya. Gaji oke, UMR-nya ikut Jakarta. Siapa yang nggak mau dong? Tegal kota kecil gitu. Cuma di situ aku nggak bisa makan. Karena asin sama pedes, aku bingung rasanya. Karena kan harusnya manis pedes gitu. Ini asin pedes, jadi rasanya membingungkan. Aku nggak bisa makan tauco akhirnya. Ya wes, nggak betah kan jatuhnya. Pulang. Hanya gara-gara makanan. Jadi sepengaruh itu ternyata sebuah hal culture shock tadi itu. Kita nggak bisa overcome itu, ya sudah. Nggak kuat kan gitu ya. Padahal basic ya makanan gitu loh. Nggak bisa masak sendiri ya. Tapi kalau cowok dan mungkin nggak bisa juga kerjanya banyak kayak gitu kan. So jadi kalau kembali ke yang tadi ya, kalau Maria kan berarti dari 3 yang kita paparin tadi kan beda-beda ya. Maria lebih ke gimana orang Indonesia itu melihat sebuah sisi security atau safety-ness ya. Kemudian kalau saya lebih melihat ke bagaimana pemikiran stigma tentang perempuan, dan kalau Mister tentang makanan gitu. Kalau secara umum aja sih biasanya tuh orang Indonesia cukup merasa aman nggak sih sama barang-barangnya sendiri gitu, menurut kalian gimana? Maksudnya aman dalam arti? Iya, aman. Misalnya kita bawa nih barang barang berharga punya kita gitu ya, dan di tempat umum katakanlah kayak gitu. Seberapa kita merasa aman sih sama benda-benda kita ketika kita berada itu gitu? Aku dulu ya, kan pernah pengalaman keluar nih. Keluar mana nih? Orang kasa. Dulu pernah stay di Jepang 1,5 tahun ya, di Nola ya. Nah, itu kan di sana itu kan salah satu negara yang paling aman sedunia. Jadi pengalaman tentang kehilangan tuh hampir 0%. Temanku pernah kehilangan apa tuh namanya PSP. Kok PSP apa namanya? PlayStation itu bukan? Apa sih namanya? Yang ngerti-ngerti. Nintendo Switch-nya itu ketinggalan di salah satu stasiun gitu. Di stasiun itu selalu ada yang namanya orang stasiunnya. Itu ternyata dikasihkan ke orang itu in case temanku balik terus ngambil gitu. Wah, masih ada ya? 1 hari apa 2 hari gitu diambil ada. Wow, nice. Jadi kan seaman itu begitu. Iya. Kalau di sini? Nggak tahu ya. Jadinya sudah ganti kepemilikan sih, ya. Bener. Kayak di sini loh. Berarti kalau kamu bilang apakah di sini benda-benda safe? Apakah safe apa enggak? I would say no, it's not safe. Kalau Maria ada pendapat nggak? Lagi lapar belum dapat alat makan. Iya sih, kalau aku sendiri juga kadang juga, apalagi akhir-akhir ini ya di berita-berita viral tuh kan banyak banget yang katanya kalau di kota-kota besar tuh di restoran aja kita nempatin tas aja itu tuh udah jadi inceran para tangan-tangan jahil gitu ya. Aduh kayak gitu. Seberapa ininya ya, kok udah nggak aman banget ya? Pengalaman pribadi sih dari kecil udah tahu sih kalau kudu bener-bener kayak ke pasar jaga barang sendiri ya. Taruh di atas kayak gitu. Dan apa namanya? Wait a second. 2,000 years later. Panggilan dari gen asli. Lanjut ya. Aduh tadi tentang harus apa ini jaga barang sendiri. Dari kecil soalnya diajain mama gitu kan ke pasar gitu. Tiba-tiba mama bilang, ya ampun tasnya udah aman enggak? Kayak gitu loh tasnya. Ternyata udah disilet gitu. Serius? Iya, disilet di pasar Johar gitu. Jadi no untung wonder tapi ya. dompet nggak hilang kayak gitu. Tapi udah siletannya tuh udah sampai panjang gitu 20 cm gitu ada kayak gitu. Jadi ya
dari situ udah harus aware dari kecil kayak gitu. Dan Iya pernah benar. di sebuah mall di Semarang kayak gitu lagi pilih-pilih baju karena lagi diskon besar-besaran gitu. Terus? Kan tiba-tiba apa namanya mau hubungin papa kan mama waktu itu yang kehilangan HP. Jadi HP yang Nokia yang awal-awal yang masih ada antenanya kecil itu loh, itu harganya dulu kan mahal kayak gitu waktu keluar kan. Oh, itu hilang sampai? Hilang, iya di sebuah mall. Di mall itu? Ya, Wow. Jadi udah ngalamin banyak kehilangan gitu. Jadi udah lebih kayak di mana di tempat mana, oh tasku di mana kayak gitu. Terus pergi kemana kayak gitu, oh tas bawa. Makanya waktu gitu. ke Bali itu shock juga ya lihat motor kok ditinggal sekuncinya gitu ya. Sepasrahnya mereka gitu ya. Saya juga pernah kayak gitu lagi naik motor. Waktu itu Ya sih ampun. memang malam sih sekitar jam 12 lebih malam karena waktu itu kan mama kan lagi siaran radio malam gitu kan. Pulang Jemput jam 12 ya. kayak gitu. Pulang gitu ada orang tuh deketin gitu mepet gitu ngambil tas. Bener-bener langsung diambil gitu. Iya diseret gitu. Kalau kita maksudnya nahan gitu bisa Jadi jatuh kayak gitu. Akhirnya tapi waktu itu aku kejar sih kayak gitu. Tapi dia langsung kayak yang ngebut banget gitu. Terus masuk gang dan lain-lain. Udah kita lepas aja daripada nanti orangnya nekat atau kayak gimana kayak gitu. Oh gitu. Sering sih kayak gitu. Jadi udah kayak kita harus ngapain kayak maksudnya kalau malam-malam ada orang mepet-mepet kayak gitu. Iya sih. Udah harus kayak hati-hati, mending mungkin ikut ngebut sih. Kalau situasinya kayak sepi kayak gitu. Soalnya takut sih. Udah beberapa kali kayak gitu. Oke. Tapi di mana-mana bisa ada kayak gitu, nggak cuma di Indonesia, di Jawa Tengah, dimanapun kayak gitu. Di luar negeri pun juga pernah kayak gitu. Masih ingat Bang Napi, di mana ada kesempatan di situ ada Iya, ada kesempatan. kesempatan, betul. Oke, gitu dulu ya. Kita, ya. Gitu dulu teman-teman. Jadi kalau mau komen atau apa-apa boleh silahkan. Atau mau konfirmasi kebenaran dari berita yang kami dengar pun ya boleh gitu. Silahkan. Dan sekian dulu. Ya. Terima kasih dan besok lanjut di episode 3. Ketiga. Yeay, bye.